mengelola penghasilan dari side hustle. Oke, teman-teman, kita langsung ya. Nah, ini tidak dibaca ya, ya. Karena biasanya kalau kita itu perintahnya itu dilarang membaca, itu biasanya langsung membaca. Nah, jangan dilihat itu biasanya nanti akan langsung melihat. Ada yang bisa kasih komentar nggak? Ini teman-teman terkait apa ya? Ada dua angka, 7,5 juta, 5,85 juta. Ini ya. Silahkan, ada yang bisa tahu nggak? Ini tuh kira-kira angkanya apa ya? Kalau tidak bisa menyalakan mic-nya, bisa tulis di kolom chat. Nanti coba Mas Faiz bacakan ya, karena saya tidak bisa melihat message yang masuk nih. Ada teman-teman? Pendapatan dan pengeluaran katanya. Pendapatan dan pengeluaran. Oke, good banget. Siapa tadi itu ya? Pendapatan dan pengeluaran itu dari Mas Hendra Adi. Oke, Mas Hendra Adi teman saya ya. Terima kasih Mas Hendra. Jadi betul sekali teman-teman. Di sini itu kalau kita melihat rata-rata pendapatan di Jakarta, ini sumbernya dari CNBC. Sementara pengeluarannya itu rata-rata di 7,5 juta. Sehingga apa? Rata-rata yang penghasilannya itu di bawah dari pengeluarannya, itu rata-rata mencari atau dia mendapat side hustle. Dia mengejar side hustle-nya. Karena apa? Ujungnya atau dasarnya itu adalah dari gap. Adanya jarak antara berapa pengeluarannya dia, ada berapa penghasilannya. Ini dari CNBC Indonesia. Nanti kita selama 45 menit sampai dengan 1 jam ke depan, kita akan belajar bersama teman-teman ya, bersama saya Jufti Ahmad Hakim. Alhamdulillah sudah tersertifikat untuk perencanaan keuangan baik itu CFP, QWP, AWP, AWP konvensional, AWP syariah maupun yang dari Sakinah Finance, Certified Sakinah Financial Trainer. Alhamdulillah teman-teman, ini sertifikatnya. Alhamdulillah sudah lebih dari 2085 orang yang sudah belajar bersama kami dan bisa membuat hidupnya insya Allah itu lebih baik dengan perencanaan keuangan yang lebih baik. Oke teman-teman, selama belajar nanti kita akan melihat ya opsi-opsi apa sih side hustle yang bisa kita cari dan juga bagaimana mengelolanya. Itu yang penting karena nanti kita akan coba kembali ke dasar bagaimana mengelola keuangan yang baik ya. Baik itu penghasilan kita yang rutin maupun penghasilan yang side hustle. Oke ya teman-teman ya kita mulai ya. Fakta di lapangan, teman-teman, ternyata memang align atau sejalan bahwa persentase pekerja dengan yang mempunyai side hustle itu setiap tahun itu meningkat. Ini datanya dari BPS dari 14% sampai 17%. Artinya apa? Memang ada kebutuhan dari keluarga di Jakarta ini, terutama kan ini datanya dari Jakarta, untuk mencari atau mendapatkan side hustle supaya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktanya seperti itu. Terus apa saja kalau kita lihat di sini teman-teman ternyata jenisnya itu lebih dari 40% itu adalah digital. Ini pun juga online ya teman-teman mungkin sudah bisa ngelihat atau bisa mencari atau melihat temannya yang sudah punya side hustle apakah dia berjualan ataupun yang lainnya, punya jasa kreatif, berdagang, dan yang lain-lain itu 12%. Ini datanya memang demikian. Sehingga sangat wajar jika warga atau masyarakat di Jakarta, terutama yang sesuai dengan data ini, itu adalah mencari side hustle untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke, teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman ya, banyak opsi yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan side hustle ini. Saya mencoba merangkum ya beberapa opsi yang nanti coba teman-teman bisa share juga apakah di dalam peserta ini kita lihat ada berapa peserta hari ini Mas Faiz yang sudah hadir ada 26 peserta nanti saya juga
pingin ada yang sharing ya, sudah mengerjakan atau sudah melakukan sampingan apa, side hustle-nya apa. Kalau kita lihat di sini ada yang berupa freelance, ada yang berupa online shop, kreatif desain atau services, kemudian food, content creator, konsultan, ataupun juga pasif income dari bisnis. Kalau dilihat tadi itu datanya mirip sekali bahwa memang lebih dari 40% itu adalah rata-rata side hustle-nya adalah digital. Ini mungkin impact dari 2020 sampai dengan 2023 kemarin itu kita ada pandemi COVID yang memaksa teman-teman semua, kita semua, seluruh dunia itu untuk bergerak ke arah digital. Nah, kalau kita lihat di sini, freelance itu teman-teman bisa cari opsinya banyak ya. Teman-teman bisa Upwork, project.co.id, ataupun juga yang lainnya. Di sini bisa menjadi virtual assistant, blogging atau penerjemah. Kemudian online shop sudah pasti sudah banyak. Kemudian creative services ini bisa aja untuk yang punya passion untuk ngasih les atau punya platform untuk memberikan les itu juga bisa, ataupun juga teman-teman ada yang berjualan makanan catering kecil, kue snack bisa dijual di kantor, di sekolahnya anak, ataupun juga minuman ya teman-teman. Teman-teman ada yang bisa menebak Kak, penghasilan average ya. Ini pengalaman dari saya dapat pengalaman dari pelaku ya teman-teman ya. Kopi Starling ya. Pernah dengar ya teman-teman ya, Kopi Starling itu yang naik sepeda di jalanan. Ini biasanya di Sudirman, di Tamrin itu. Itu kira-kira ada yang tahu nggak omset hariannya berapa? Ada yang bisa kasih tebak nggak? Coba ditulis di chat teman-teman. Yang boleh open mic, boleh ditulis di chatnya. 1 juta per hari. Good. Ada lagi 5 juta. Per hari ya teman-teman ya. Per hari. Karena hitungannya itu mereka per hari. Per hari. Berapa per harinya? Oke, Mas Ian 1 juta, Mbak Dila 5 juta ya. Kalau 5 juta nanti saya banting setir dari perencana keuangan menjadi penjual kopi Starling ya. 1 juta, 5 juta per hari. Oke, luar biasa. 500 ribu. Oke, good per gerobak. Betul, per sepeda. Mbak Nurul Kolbia atau Mas Nurul Kolbia. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan ya. Jadi setelah saya diskusi dengan pelaku usahanya, dia kasih tebakan juga ke yang sama. Berapa Mas Jufti itu bisa. Jadi teman-teman, dia bisa bersih, bisa kasih ke kan itu modelnya, bisnis prosesnya itu adalah itu dia disewakan teman-teman. Jadi orang tiba-tiba dia memang memang cari orangnya, kamu mau nggak jualan Starling? Nanti saya modalin sepedanya, saya modalin kopinya, airnya. Nanti itu dia awal itu sudah langsung beli putus kopinya itu. Kemudian dia ketika sudah beli putus, ternyata teman-teman itu dalam 1 hari itu bersih, dia itu bisa mendapatkan lebih dari 500 ribu bersihnya. Sehingga kalau dalam 1 bulan itu bisa 10 sampai dengan 15 juta. Dan teman saya itu memang ngutipnya dari masing-masing itu hanya sekitar 300 sampai dengan 400 ribu. Jadi benar-benar seperti bagi hasil. Buat pekerjanya atau yang mengerjakan gerobaknya itu penghasilan tambahan. Buat orang yang menyediakan kopinya dan sepedanya itu adalah passive income. Karena dia hanya menyediakan di awal, kemudian bersihnya pun dia juga dapat yang sama. Jadi itu sudah model bisnis yang nyata, teman-teman. Itu sudah dilakukan dan kita relate dengan yang kita lihat keseharian untuk yang di area Jakarta ya, pasti kalau Starlink. Sehingga potensi side hustle ini besar, asalkan kita bisa mencari yang cocok itu yang mana buat kita. Ya, public speaking, konsultan HR itu juga bisa.
ataupun juga kita dapat dari investasi yang pasif. Tapi teman-teman, berapapun pendapatan kita dari side hustle maupun pekerjaan utama, saya kepinginnya kita itu adalah kembali ke basic. Maksudnya apa Mas Yufri? Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman bangunan itu kan ada dasarnya, ada pondasinya. Nah, pondasinya itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada arus kas, yang kedua adalah neraca keuangan. Nah, nanti ini kita bahas teman-teman. Apa sih arus kas itu? Karena intinya ada pendapatan, ada pengeluaran ya teman-teman. Pendapatan itu tadi kalau teman-teman itu karyawan, berarti gajinya dia berapa. Sudah punya set hasil berapa, ditulis. Tidak tentu Mas Jufti, average-nya berapa. Ditulis sebagai pendapatan. Kemudian kita bandingkan dengan pengeluaran kita. Ini adalah perencanaan arus kas. Nah, langkah pertama untuk kita bisa tahu itu ya teman-teman ya, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, itu saya selalu mendorong teman-teman semua itu untuk melakukan pencatatan. Jika belum pernah, jika belum pernah mencatat pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, mulai malam ini coba merenung, coba diingat-ingat, ditulis teman-teman. Ini contoh tulisan tangan saya sekarang modelnya sudah banyak ya teman-teman. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai Excel. Tapi waktu itu tahun 2015 berarti 10 tahun yang lalu teman-teman. Catatan saya itu saya tulis gaji saya berapa, pengeluaran saya berapa. Karena kalau sudah kita tulis di sini, kita akan tahu porsi kita, pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, itu kita bisa langsung evaluasi. Kalau yang sudah mencatat, bagaimana Mas Jufti? Kalau sudah mencatat berarti dia sudah tahu porsinya itu berapa. Dia sudah tahu, oh pengeluaran rutinnya saya itu berapa. Sehingga tidak perlu mencatat lagi itu boleh. Karena fungsinya dengan nanti mencatat teman-teman. Teman-teman itu akan tahu porsinya dan bisa ini ya, goalnya teman-teman, cash flow-nya itu positif. Kalau cash flow-nya itu negatif, teman-teman nanti itu akan terjebak dengan yang sekarang sudah disampaikan banyak oleh perencana keuangan yang lainnya, yaitu terjebak dari pinjaman online yang bunganya mencekik atau putus asa, akhirnya pengen cepat kaya, uangnya ngutang dipakai untuk judi online, berharapnya dapat duitnya lebih cepat. Bahaya sekali teman-teman ya. Dan dengan mencatat ini kita akan sadar posisi kita itu ada di mana. Posisi kita itu plus atau minus. Dan di spesifiknya kita akan tahu sebenarnya teman-teman. Cicilan kita porsinya dibandingkan dengan penghasilan atau pemasukan kita itu berapa. Maksimalnya 35% ya teman-teman. Lebih spesifik lagi 35% itu adalah kalau untuk hutangnya itu produktif, itu dia bisa sampai dengan kalau dibagi ya teman-teman itu 20%. Kalau untuk cicilan dia konsumtif itu dibatasi maksimum 15%. Sehingga kalau digabung total 35%. Mas Yufti, saya nggak punya cicilan konsumtif, adanya cicilan produktif. Sama, maksimalnya 35%. Ini perencana standar dari perencana keuangan untuk mengukur bahwa kita itu keuangannya sehat atau tidak. Salah satu indikatornya adalah ini. Dan setiap individu adalah unik. Nah, sisanya bagaimana? Nah, itu sisanya teman-teman bisa atur pengeluaran bulanannya dia berapa, ini belanja rutin, sekolah anaknya dia berapa, kebutuhan untuk lifestyle-nya berapa, sosialnya berapa. Kalau kebutuhan atau lifestyle-nya itu pengalaman yang saya lakukan itu adalah berkisar di 7,5%. Sosial atau sedekahnya itu dimulai dari 2,5% sampai sesuai kemampuan. Menabungnya, teman-teman, ini belum ditulis di sini, ya, itu bisa diambil dari cash flow yang positif ya. Menabungnya itu adalah
minimum 10%. Kalau pengeluarannya nanti kita bisa bahas ya, masing-masing itu dia berapa. Ya, oh ini saya coba baca chatnya ya dari Mas Mirzan. Terima kasih Kak Mirzan. Benar banget dengan mencet kita bakal tahu porsi dan setidaknya menjadi rem ketika review mengenai pengeluaran ataupun jajan yang kebanyakan. Ya, terima kasih Mas Mirzan. Ini juga teman saya. Setiap individu adalah unik ya teman-teman ya. Kalau untuk pengeluaran yang lainnya, karena kalau kita itu terapkan angka yang sama, itu nanti yang penghasilnya besar sekali, itu nanti pengeluaran bulannya bisa sangat besar sekali. Dan ini bergantung pada pendapatan kita itu berapa untuk pengaturannya. Tapi kalau untuk cicilannya atau hutangnya, cicilannya itu adalah maksimum di 35%. Jadi ini pertama ya teman-teman ya. Dan yang dicatat pertama itu adalah kita merencanakan arus kasnya. Dan dipastikan arus kasnya dalam kondisi positif ya teman-teman. Yang kedua yang perlu dicatat lagi apa? Yang kedua yang perlu dicatat itu adalah neraca keuangan. Kalau bedanya dengan yang arus kas tadi ya teman-teman. Kalau arus kas itu kita evaluasinya setiap bulan. Kalau baru mulai mencatat, tolong catatlah sampai dengan 3 bulan sampai dengan 6 bulan ke depan untuk melatih kebiasaan. Tapi kalau sudah firm pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, itu teman-teman setiap bulan kan dievaluasi. Tapi kalau neraca keuangan, buat saya sarankan minimal itu 1 tahun sekali itu dievaluasi teman-teman. Neraca keuangannya itu berapa? Apa sih yang ditulis di neraca keuangan? Kita bagi menjadi dua ya teman-teman ya. Sebelah kirinya itu adalah harta atau aset kita. Sebelah kanannya itu adalah hutang atau kewajiban kita. Coba kita lihat dari harta. Harta kita bagi menjadi tiga lagi. Sebenarnya mau dibagi atau enggak sama saja. Total harta kita ada berapa. Contohnya aset lancar. Itu uang yang di dompet berapa. Uang yang di tabungan itu berapa. Punya deposito atau enggak atau punya reksadana pasar uang atau enggak, punya logam mulia atau tidak. Nah, aset gunanya itu ada rumah, apartemen, mobil, atau motor. Yang ditulis di sini di aset guna bukan harga belinya ya teman-teman, tapi yang ditulis adalah harga jual saat ini. Jadi kalau kita BU nih, butuh uang, kita jual, itu perkiraannya dapat berapa, itu kita tulis di sini teman-teman. Ini adalah aset guna. Ya, kemudian aset investasinya itu kita sudah punya apa? Saya harapkan karena di sini adalah platformnya Sakinah Finance, diharapkan sahamnya yang syariah ya teman-teman ya. Reksadananya juga syariah jika ada. Kemudian sukuk ya. Ini kalau obligasi, obligasinya kita pakai yang sukuk. Ada unit link, dana pensiun kita, jam sostek kita berapa, total nilai tunainya sekarang itu berapa, itu ditulis semuanya di sini teman-teman. Di total berapa? Misalnya di sini ada berapa ratus juta atau sekian M. Kemudian kita tulis itu bagian kiri, yang di bagian kanan itu adalah hutangnya atau kewajibannya. Di sini ada kartu kredit, ada KTA, ada koperasi, ada pinjam teman. Kalau saya lihat di sini 29 orang ini. Ada nggak ya yang masih pinjam teman belum dibalikin? Minjamnya cepet-cepet pingin dikasih, bayarnya tarsok ya, tar besok. Kayaknya nggak ada sih di sini. Ya mungkin yang nggak hadir ya. Nah, yang ditulis di sini itu bukan cicilannya ya teman-teman ya. Kalau cicilan nanti itu hubungannya dengan arus kas yang tadi. Yang pertama kita pelajari bersama. Tapi kalau yang di sini itu yang ditulis adalah pokok utangnya dia berapa. Pokok utangnya sisanya berapa untuk yang jangka pendek. Jangka panjang juga sama, KPR, pinjaman lunak perusahaan, dan yang lain-lain itu sisa pokok utangnya berapa. Kemudian
Ini akan kita update dan kita akan melihat kekayaan bersih kita itu berapa. Kenapa neraca keuangan itu untuk penting sekali untuk kita catat dan kita update setiap tahunnya? Karena ini ada hubungannya dengan perencanaan keuangan syariah. Kita tahu kalau perencanaan keuangan konvensional itu hanya mengurusin sampai kita meninggal. Titik. Tapi kalau perencanaan syariah itu dari kita hidup, meninggal sampai di akhirat itu direncanakan dengan perencanaan keuangan syariah. Hubungannya apa Mas Sufti? Ini nanti hubungannya adalah dengan waris, teman ya. Jadi kalau kita sebagai muslim ketika kita meninggal, maka harta kita, tulisan ini, data ini itu akan sangat penting. Dikurangin dengan hutang kita, kemudian kalau menjadi harta warisnya setelah dikurangin hutang, dikurangin biaya rumah sakit, dikurangin biaya pemakaman, dikurangin sepertiga wasiat jika ada, baru itulah yang namanya harta waris. Itu bedanya perencanaan keuangan konvensional dengan syariah. Dan ini, teman-teman, pastinya kita sebagai orang yang sekarang bekerja atau tulang punggung, pastinya kita kepingin mewariskan harta untuk keluarga yang kita tinggalkan, istri, anak. Bukan mewariskan yang sebelah kanan ini, teman-teman ya. Bukan mewariskan hutang. Sehingga catatan ini penting untuk selalu kita update setiap tahunnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita ulang ya, teman-teman ya. Coba open mic dong. Yang pertama yang harus ditulis apa, teman-teman? Pengen dengar suaranya saya. Catat pengeluaran, Mencatat pengeluaran, pemasukan. Atau disebut apa tadi? Kita perencanaan apa yang pertama? terus kas, Perencanaan arus kas. Thank you, Mas Ibrahim. Kemudian yang kedua, tadi apa? neraca, Neraca keuangan. Betul. Jadi dua itu yang perlu kita catat sebagai dasar. Ya, neraca. Oke, terima kasih Mas atau Ibu Sayekti ya. Nah, kemudian tadi masih bicara rumah ya tadi teman-teman ya. Rumah, rumahnya tadi fundamentalnya. Nah, karena ngomong perencanaan keuangan itu kompleks sekali, kita ngomong yang dasarnya dulu. Kalau kita sudah punya arus kas yang positif, kita sudah punya basis neraca keuangan kita, harta kita itu kondisinya bagus. Yang ketiga, kita mempersiapkan dana darurat kita atau memanage atau mengatur resiko. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah dana darurat, teman-teman ya. Dana darurat ini berkisar untuk yang single itu 3 sampai 6 kali. Kalau untuk yang berkeluarga itu bisa 8 sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan. Harus kita siapkan. Aduh Mas Sufti, 3 kali pengeluaran bulanan. Saya nggak ada itu. Bagaimana ini? Ya minimal teman-teman dimulai dari 1 kali dulu deh pengeluaran bulanan. Dicoba. Itu disisihkan dan daruratnya ditempatkan di produk yang liquid. Contohnya itu adalah logam mulia, tabungan, reksadana pasar uang. Jadi bukan ditempatkan di yang resikonya tinggi. Wah, saya punya dana darurat Mas Jufti. Saya simpen di ASII. Duh, di saham. Nah, itu tidak liquid teman-teman ya. Karena nilainya bisa aja setiap saat itu turun, resikonya sangat tinggi sehingga tidak disarankan menyimpan dana darurat kita itu di produk dengan resiko yang tinggi. Kemudian yang harus kita punyai teman-teman itu adalah asuransi. Sekarang asuransi syariah itu ada banyak sekali atau paling minimum itu kita bisa join dengan BPJS. Itu untuk asuransi kesehatan kita. Karena apa? Ini resiko yang akan selalu mengikuti kita, teman-teman.
tidak ada seorang pun yang tidak pernah sakit. Ya, ini saya akan survei yang tidak pernah sakit sama sekali dari kecil sampai sekarang. Coba dari 29 orang ini, angkat tangan. Tidak ada kan? Pasti semuanya pernah sakit. Ya kan? Ada yang bisa yakin nggak usianya itu bisa nyampe usia pensiun 55? Tidak yakin juga. Jangankan 55, tahun depan aja kita belum tahu. Jangankan tahun depan, bulan depan aja kita nggak tahu. Jangankan bulan depan, besok aja kita nggak tahu. 1 jam ke depan kita nggak tahu. Sehingga asuransi itu adalah sebagai risk management, manajemen risiko kita ketika kita ada kondisi yang tidak kita inginkan, itu tidak mengganggu tujuan keuangan yang sudah kita rencanakan untuk istri atau untuk anak-anak kita. Jadi sangat penting ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya dasar yang harus kita siapkan untuk perencanaan keuangan. Kalau sudah punya set hasilnya itu banyak, itu tadi harus dicatat dulu. Average-nya dia berapa. Sehingga teman-teman itu bisa dibandingkan antara pendapatannya sama pengeluarannya berapa. Sehingga nanti dengan adanya set hasil ini, teman-teman nanti akan sangat membantu untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Mempersiapkan pensiun, mempersiapkan dana pendidikan anak, mau naik haji, mau mempersiapkan membeli mobil, motor, pelunasan rumah, maupun yang lainnya. Jadi, pentingnya ketika kita punya set hasil, pentingnya kita catat, kemudian kita tahu posisi keuangan kita itu berapa, dan kita kemudian yang ketiga itu adalah kita mempersiapkan dana darurat kita ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Tadi sudah saya singgung teman-teman ya. Ketika kita sudah mempersiapkan atau kita sudah punya pondasinya, arus kas kita berapa, neraca keuangan, kemudian kita sudah memanage resiko kita, itu teman-teman coba buat tujuan keuangannya. Contoh misalnya persiapan pensiun. Contoh misalnya dana pendidikan anak. Dibikin smart ya goal-nya itu teman-teman ya. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Artinya apa? Ada jangka waktunya. Spesifik, dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak itu untuk kuliah atau untuk SMA. Usia anaknya sekarang berapa tahun? Dari sekarang usia contoh anaknya usia baru 5 tahun. Nanti akan dikuliahkan itu usia let's say 17-18 tahun. Berarti masih ada waktu 13 tahun untuk menabung. Biaya kuliahnya sekarang berapa untuk masuk? Apakah ke universitas negeri atau swasta? Contoh untuk masuk sekarang itu angkanya 50 juta atau 100 juta. Itu angka sekarang. Kita juga harus proyeksikan dari 100 juta sekarang 13 tahun lagi dengan inflasi dana pendidikan yang berkisar 12 sampai 15%, itu nanti bisa kita hitung teman-teman. Kalau sekarang itu 100 juta, 13 tahun lagi itu menjadi berapa ratus juta. Sehingga dari situ nanti goal kita itu akan spesifik angkanya. Dana pendidikan anak kita ternyata 13 tahun lagi. Kalau dihitung sekarang, oh sekarang biaya 100 juta, mungkin 13 tahun lagi itu bisa jadi sudah 600-700 juta. Sehingga angka itu yang harus kita capai dengan menabung atau investasi sekarang itu berapa. Produknya apa. Contoh kalau masih 13 tahun berarti bisa pakai reksadana saham atau bisa langsung masuk saham sendiri. Atau tergantung profil resikonya, oh masukkan obligasi saja. Silahkan nanti
kita akan hitung, teman-teman. Teman-teman bisa hitung. Dan itu nanti akan keluar. Ternyata investasi saya untuk mencapai tujuan dana pendidikan anak saya harus menabung sekian. Sehingga tadi set hasil yang sudah kita dapatkan itu nanti akan membantu untuk kita menghitung. Sebenarnya set hasil ini apakah untuk hidup ataukah untuk membantu kita untuk menabung mencapai tujuan keuangan kita, teman-teman. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah punya konstruksi terhadap keuangan kita, dasarnya sudah ada, kemudian kita menetapkan goalnya yang sesuai, yang kita inginkan itu apa. Apakah nantinya teman-teman, kalau kita tujuannya itu banyak, goalsnya itu banyak, ternyata kan menabungnya kan nggak cukup. Itu pertanda itu apa teman-teman? Ya memang harus dipersiapkan dari sekarang. Artinya apa? Gayanya diperkecil, investasinya harus ditambah, usahanya harus ditambah, pekerjanya yang benar, set hasilnya ditambah, bekerja lebih keras lagi. Kemudian pengeluaran-pengeluaran tersiernya itu dipotong. Kenapa? Karena teman-teman sudah punya goalsnya. Itu udah nggak perlu ada yang nyuruh teman-teman. Karena kalau itu saya kelas balik cerita saya kenapa saya belajar perencanaan keuangan, yaitu karena awalnya dana pendidikan anak. Tengah malam saya merenung, oh anak saya nanti bagaimana ya sekolahnya ya. Sebelumnya karena nggak pernah dipikirkan, seolah-olah, oh saya udah punya pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, perusahaan nasional, perusahaan besar, gajinya oke, pastilah cukup, asumsi. Begitu ternyata di atas kertas dihitung, ternyata nggak cukup. Sehingga harus dilakukan evaluasi tadi itu. Yang dilakukan evaluasi apa ya? Kembali ke yang tadi dasarnya teman-teman. Arus kasnya bagaimana? Ada nggak pengeluaran-pengeluaran yang bisa dipangkas atau dievaluasi? Nah, itu ke situ. Sehingga saya berharap sekali teman-teman semuanya, sahabat Sakinah Finance, ya, ini platformnya Sakinah Finance itu untuk kembali ke basic, kembali ke dasar, untuk ngelihat arus kasnya bagaimana, neraca keuangannya bagaimana, dana daruratnya seperti apa, insuransinya seperti apa, tetapkan goal keuangan, tujuan keuangan yang spesifik. Harus bisa dihitung. Angkanya berapa? Mau naik haji nanti, naik haji tahun berapa, harus nabung berapa, itu semuanya bisa dihitung. Dan harapannya adalah teman-teman bisa fokus nanti. Ketika set hasilnya nambah, penghasilan sampingannya nambah, itu bukan gayanya yang bertambah, tapi teman-teman sudah tahu pos-pos keuangan, pos-pos investasi, tujuan keuangan apa yang masih belum tercapai, itu bisa diisi dari set hasilnya. Ya. Terakhir, memang merangkum dari yang apa yang kita pelajari malam ini selama 45 menit kita mulai tadi itu adalah set hasil sekali lagi itu harus dipilih dengan yang sesuai passion kita, sesuai skill kita atau hobinya. Kalau belum hobi memang ada kebutuhan di situ, itu boleh. Silahkan. Karena memang tujuannya nanti set hasil itu adalah untuk menopang penghasilan utama yang sudah kita punyai. Manajemen waktu juga penting di situ sehingga tidak mengganggu pekerjaan utama kita. Kemudian mulai dari yang kecil dan kemudian mencatat, membuat budget seperti yang sudah kita pelajari tadi. Dua, perencanaan arus kas, kemudian raca. Yang ketiga, itu adalah dana daruratnya dan asuransinya, atau kalau dirangkum manajemen resikonya. Kemudian yang keempat itu teman-teman mempunyai tujuan keuangan yang jelas. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini saya sekarang berpartner dengan Finante, itu adalah perusahaan perencanaan keuangan
yang akan membantu teman-teman semua sama dengan Sakinah Finance untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik. Silahkan kita buka untuk sesi tanya jawab ya, Mas Faiz ya. Waktunya memang cukup singkat dan terbatas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemaparannya yang belum banget. Oke, sekarang dibuka apa sesi tanya jawab. Mungkin dari tanya jawab ini karena waktunya terbatas sampai jam 9, sekitar jam 9-an. Mungkin dari tiga pertanyaan dulu yang ditampung. Silakan kalau ada yang mau tanya. Itu ada Mas Ian itu, juga teman saya itu. Ya, oke. Selamat malam Mas Jufti dan rekan-rekan semua ya. Sebelumnya salam kenal, saya dengan Ian. Oke, baik Mas Jufti. Sebelumnya terima kasih banyak nih untuk materinya nih. Cukup ini sekali ya, cukup apa bermanfaat sekali ya. Kita pulang kerja terus dapat ilmu yang apa namanya daging banget nih bahasa kerennya nih. Oke, Mas Terima Jufti. kasih Yang Mas Ian. pertama yang saya mau tanyakan kebetulan. Saya di luar pekerjaan utama kan punya apa side hustle ini dari hobi ya. Nah kebetulan saya punya hobi ada dua sih, tapi saling berkaitan yaitu konten kreator dan servicing. Nah servicingnya ini lebih ke fotografi ya. Nah Hmm. memang betul tadi yang disampaikan Mas Jufti kalau untuk konten kreator ini harus konsisten nih dan ini seringkali waktu kita yang apalagi kalau sudah bekerja ya pulang malam gitu, nah waktunya juga terbatas sekali. Nah mungkin yang pertama yang saya minta masukannya Mas, kalau untuk side hustle konten kreator ini selain konsistensi itu apalagi ya Mas ya untuk apa agar bisa lebih maksimal gitu ya, tapi tidak mengganggu pekerjaan utama seperti itu. Terus kemudian yang kedua terkadang hobi yang menjadi side hustle ini, kalau yang saya rasakan ini lebih banyak, apa namanya, manfaatnya lebih ke refreshing ya daripada benar-benar sebagai investasi nih. Karena, kita sudah bekerja, apa namanya, stres gitu ya, apalagi di Jakarta gitu kan. Nah, namun ya di samping itu, biasanya jujur untuk side hustle nih, untuk saat ini saya lebih banyak untuk apa ya, bisa dibilang, saya belikan berupa benda gitu. Jadi biar ada, oh ada kenang-kenangannya. Misalnya ini hasil saya loh, misal saya pengen beli motor gitu kan. Dari side hustle saya belikan motor. Tapi jujur untuk investasi belum. Investasi biasanya lebih dari apa diambil dari gaji utama Penghasilan seperti itu utama. sih. Ya mungkin tuh sedikit sharing dari saya sama Ya, tadi mungkin masukannya ya Mas Jufti ya. ya. Terima kasih. Oke. Oke, Mas Ian, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu adalah memang tidak semua hobi itu bisa di-generate menjadi penghasilan. Tapi, tapi hobi itu dengan Mas Ian melakukan hobi, otomatis kan ada impact-nya ke mentalnya ya. Iya kan? Itu aja sebenarnya kalau orang-orang kaya Mas Ian ya, untuk mendapatkan mental atau refreshing itu harus keluar negeri, harus menyewa ke psikiater, ke psikolog mungkin, harus minum obat. Kalau itu sebenarnya itu aja sudah penghasilan yang tidak kelihatan sebenarnya. Kalau diuangkan mungkin enggak, tapi itu aja sudah mempengaruhi mental yang menjadi lebih positif, menjadi fresh. Sabtu Minggu melakukan kegiatan sampingan, kemudian Senin bekerja dengan lebih giat lagi, sehingga nanti itu akan ujungnya itu adalah Mas Ian itu bisa bekerja dengan lebih baik, itu juga merupakan side hustle, itu juga penghasilan. Yang kalau diuangkan di orang di luar sana itu udah duit gitu. Nah, yang saya cermati, begitu kita sudah punya penghasilan atau side hustle, karena kadang kita itu tidak paham atau belum menuliskan tujuan keuangan kita, akhirnya jadi benda, jadi itu. Apakah itu salah? Nggak ada yang salah dalam perencanaan keuangan. Karena setiap orang itu punya journey-nya masing-masing. Tapi kalau ditanya, apakah akan terus seperti itu?
dibelikan untuk yang lain, benda kecil atau motor atau tetap. Sementara untuk yang investasi itu berasal dari penghasilan utama. Apakah terus seperti itu? Apakah perlu dievaluasi? Tujuannya sudah jelas belum? Tujuannya sudah clear belum? 5 tahun lagi apa? Perencanaan pensiunnya bagaimana? Menikah, anak, berangkat haji, semua umroh. Kan kita semuanya kepingin ya. Seperti itu. Nah, kalau nggak kita tulis, kita itu nggak akan fokus. Kalau nggak fokus, jadinya ketika punya side hustle tambahan berapapun tidak akan bermanfaat, tidak akan membantu untuk tujuan keuangan kita. Selama kita tidak punya goals yang jelas. Apalagi nggak dicatat, gitu kan. Hobinya banyak, side hustle-nya banyak, tapi nggak tercatat. Gitu. Sehingga tidak bisa di-generate, tidak bisa dijadikan patokan. Oh, nanti investasinya berapa, tujuan keuangan yang mau dicapai itu apa. Nah, Kak, makanya di sini kita belajar bersama, saya pun juga belajar lagi, kita kembali ke fundamentalnya lagi. Ketika kita punya set hasil tambahan, itu impact-nya ke neraca keuangan seperti apa. Harusnya kalau kita sudah cukup dari penghasilan utama, dengan adanya side hustle, itu nanti harus di-compare dengan tujuan keuangannya. Kalau tujuan keuangannya belum tercapai, lebih bijak lagi, jangan dipakai untuk pembelian yang tersier, diinvestasikan, ditambah porsi investasinya. Berarti nggak boleh ini dong, Mas Ufti, nggak boleh healing dong, tidak boleh self love dong. Boleh, tapi terukur, tercatat, terencana. Karena perencanaan keuangan bukan berarti habis ini kita makan cuman tahu sama kecap saja, tidak. Tapi kita tetap harus happy dan kita harus mindful dengan uang kita. Kita udah dapat susah-susah uang kita juga memastikan masa depan kita, future-nya, tujuan keuangan kita juga tercapai. Pertanyaannya bagus banget ya dari Mas Ian. Semoga bisa menjawab ya sedikit ya Mas Ian ya. Dan bisa jadi spark inspirasi untuk kedepannya Mas Ian dalam mengelola side hustle-nya. Thank you ya Mas Ian. Oke, terima kasih Mas Jufti. Ya. Tadi itu ditulis ada, saya baru sadar ada Mas Farisi ya. Oh, Mas Apa dia Farisi ingin 1 juta. nanya, Oke. bertanya lagi, yang mau nanya-nanya lagi ini masih dua peserta lagi. Ya. Ada Mas Farisi juga ini teman saya. Perencana keuangan yang hebat juga. Terima kasih Mas Farisi sudah hadir. Madam Ani, makasih Madam Ani. Oke, ada lagi teman-teman yang lain pertanyaannya? Ada? Bisa open mic atau kalau malu open video atau open mic bisa ditulis di kolom chat. Mungkin yang mau nanya lagi, masih bisa dua peserta lagi nanya. Iya, ini saya juga lagi ngeliat peserta ya. Itu ada juga Ada yang saudara saya mau nanya juga. mungkin di kolom chat Iya. dari Pak Ian Antono. Oh, tadi udah Kak Kak Ian yang tadi ini open mic sama open kamera tadi. Oh, mau bertanya lagi. Ya, Oke. boleh. Mas Siap. Jufti mungkin sambil menunggu apa namanya peserta lain ya yang bertanya ya. Mohon maaf nih jika serakah nih lagi bersemangat. Gak apa-apa, Oke, Mas Ian. mungkin buat mancing teman-teman lain ya, jadi biar bersemangat ya. Nah, untuk saat ini kan logam mulia khususnya emas ini kan harganya kan sangat ini ya. Saya bilang bisa dibilang apa ya?
signifikan lah untuk Ya, kenaikannya lah. Nah, ini kalau menurut Mas Jufti nih sebagai pakar nih perencanaan keuangan, bagaimana Mas menyikapinya? Apakah investasi ya, emas ini saat ini bagus untuk kita yang apa namanya ingin apa ya mencari yang minim resiko lah kalau untuk saham dan lain-lain kan ya. mungkin bagi saya ataupun yang lain berisiko sekali ya. Nah, apakah emas dengan kenaikannya yang tidak wajar ini baik untuk saat ini, Mas? Mungkin itu saja sih, Mas. Terima kasih. Oke, makasih Mas Ian ya. Nanti kita juga doakan ya Madam Ani lagi boarding nih, kembali dari Amerika mau balik ke Indonesia ya. Kita doakan semoga perjalanannya sehat, perjalanannya aman. Mas Ian, untuk emas itu kondisi sekarang itu memang sedang naik. Kenapa kok emas itu dia bisa naik? Karena kondisi perekonomian itu sedang tidak stabil. Ukraina melawan Rusia belum selesai, sekarang ditambah India lawan Pakistan. Di tengah-tengahnya, di belakangnya itu ada Amerika lawan China. Sehingga kondisi global itu sedang tidak baik. Kalau kondisi global itu sedang tidak kondusif, itu banyak orang yang akan kembali ke emas, sehingga harga emas itu akan meroket. Apakah nantinya akan bisa kembali? Bisa saja harga emas itu nanti akan kembali normal. Tapi kalau ngelihat trennya itu memang akan selalu naik, tapi bisa juga turun emas itu. Dan itu bergantung dengan kondisi perekonomian dan kondisi pasar. Sekali lagi, dalam kita berinvestasi, teman-teman, itu tidak ada mana yang paling tepat, mana yang paling bagus itu tidak ada. Karena nanti spesifik sekali ke Mas Ian, Mas Ian harus cek portofolionya investasi Mas Ian atau profil resikonya Mas Ian itu apa jenisnya. Apakah Mas Ian itu yang kalau ngelihat tadi keterangannya kan berarti menghindari resiko kan, berarti konvensional. Nah kalau konvensional emas bisa jadi cocok. Tapi ketika investasi itu kita tidak boleh asal investasi. Itu tadi harus dihubungkan dengan goalsnya kita. Mas Ian itu investasi emas tujuannya itu apa? Apakah 5 tahun lagi mau digunakan untuk apa? Tujuannya itu harus spesifik. Sehingga ketika kita membuat tujuan yang spesifik, kemudian oke sekarang saya beli emas. Nah, ketika tujuannya tercapai, berarti emas akan harus diuangkan. Atau kita pakai emas tapi ternyata nggak mencapai ke tujuannya itu. Ya harus dievaluasi. Karena investasi itu hanya jalan kita untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi tidak ada yang terbaik Mas Ian ya. Kalau sekarang, tapi kalau nanya, kalau sekarang belum punya investasi sama sekali yang lainnya, punya duit nganggur, belum ada tujuan keuangan yang jelas, dana daruratnya itu belum terbentuk, boleh sekarang beli emas. Silahkan. Wah nanti kalau beli emas ininya rugi. Nanti kalau harganya turun rugi karena semua investasi pasti ada risikonya teman-teman. Meskipun ada yang besar, ada yang kecil. Tidak berinvestasi juga ada risikonya. Uang kita tergerus sama inflasi. Uang kita ditaruh di bawah bantal aja ada risikonya. Hilang ya, hilang diambil orang ya kan, atau resikonya ya kita belanjakan sendiri gitu. Nah itu semuanya ada resikonya. Jadi kita yang harus mengukur sendiri. Mas Ian kalau belum ada investasi sama sekali, dicek dulu tadi yang tiga itu dana daruratnya sudah terbentuk atau belum. Kalau belum bisa mulai nyicil dana darurat dari emas. Tapi emasnya itu yang logam mulia teman-teman ya, yang cair ya. Kalau teman-teman punya aplikasi Pegadaian, itu emasnya itu nggak harus fisik, bisa online. Itu mudah sekali. Kalau di Pegadaian itu, Mas Pegadaian, kita beli sekarang itu langsung dapat harganya berapa sekarang itu nanti itu akan tertulis di tabungan kita, tabungan emas kita. Kemudian kalau kita mau jual itu menjadi uangnya atau cairnya itu dalam waktu 1 hari. Itu kemarin sudah saya cek, sudah saya buktikan sendiri itu bisa. Ya, thank you ya Mas Ian ya. Semoga bisa menjawab ya Mas Ian. Harus ditanyakan ke dirinya sendiri nih. Kalau belum tadi itu deh, silahkan ke emas, ambil emasnya. Kemudian yang kedua ada Mas Ibrahim, Pak Ibrahim, hobi saya investasi. Alhamdulillah ini hobinya investasi. Yang lain hobinya mancing,
ngelihat mobil, ini hobinya investasi. Mantap, Mas Ibrahim. Rutin analisa, mencatat, dan monitor porto di berbagai aset. Jadi hobinya itu adalah trading atau ini ya investasi ya. Oke, boleh. Apa modal masih kecil? Apakah saya cari alternatif set hasil atau terus saja sambil membesarkan modal tiap bulan dari gaji? Itu bergantung dengan tujuan keuangannya Mas Ibrahim seperti apa. Arus kasnya saya asumsikan masih positif ya. Berarti secara dasar itu masih oke. Berarti sekarang kalau ada keinginan untuk membesarkan nilai yang mau ditabung atau set hasilnya, berarti ada tujuan keuangan yang belum tercapai. Silahkan Mas Ibrahim dicari set hasil yang lain. Yang tidak saya sarankan Mas Ibrahim itu ngambil utang kemudian untuk membesarkan portofolio. Nah, itu tidak boleh. Karena Mas Ibrahim seperti kalau mengambil utang untuk investasi ya, kita itu kalau utang sudah pasti harus membayar bunga sekian. Sementara kita berharap dari pendapatan atau bagi hasil atau ini yang belum pasti teman-teman. Jadi itu yang saya nggak boleh. Jadi apakah harus cari alternatif set hasil yang lain tergantung tujuan keuangannya Mas Ibrahim seperti apa. Kalau belum cukup cari set hasil yang lain, dicek juga waktunya apakah masih cukup, kemudian hobi atau set hasilnya itu apakah ada potensi resiko juga ke pekerjaan yang utama, nanti coba dilihat lagi ya. Gitu ya Mas Ibrahim ya, jangan hutang untuk menambah investasinya ya. Kemudian ada Kak Nurul Kolbi. Niatnya Alhamdulillah ini untuk bebas hutang lebih awal. Tapi dalam harus 50% dari penghasilan dengan asumsi 50% sisanya masih mengcover pengeluaran bulanannya, hanya saja porsi untuk nabung dan dadarnya sedikit. Pengeluaran yang tidak sehat. Oke, untuk dikategorikan pengeluaran yang atau keuangan yang sehat atau tidak sehat, itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu risau dengan itu. Yang penting kalau kita bisa dengan 50% itu kita bisa pengeluaran bulanan, kemudian 50%-nya itu kita mau mempercepat untuk melunasi hutang kita, itu suatu yang bagus. Hanya saja dana daruratnya itu harus dilihat seberapa sedikit, minimalnya berapa, sudah tercapai apakah 1 sampai 3 itu. Karena saya belum bisa menilai resikonya pekerjaannya Kak Nurul Kolbi itu apa. Apakah resiko tinggi atau tidak. Nanti akan dihitung juga resikonya seperti apa, dana daruratnya itu sudah cukup atau belum. Kalau misalnya belum cukup, minimum targetnya kalau misalnya belum mencapai 1 sampai dengan 3 kali, coba dong dikurangin 50%-nya yang sebelumnya untuk menutup atau mempercepat hutangnya, dikurang sedikit sehingga paralel tetap bisa mencicil dana daruratnya. Karena dengan dana darurat itu kita ada, itu kan kita lebih tenang. Dalam bekerja, dalam mencari set hasil, itu kita lebih tenang ya, Kak Nurul ya. Dan kalau kita itu tenang, kalau ada apa-apa, kita tidak terjebak hutang lagi. Jangan sampai kita mengejar pelunasan hutang dipercepat, kita nabung untuk itu, tapi ketika kita ada resiko, kita terjebak untuk ngambil hutang. Tapi tentunya ketika mengalokasikan 50% untuk pelunasan hutang itu, harus juga diperhatikan karena kita, pelunasannya kan 5 tahun ke depan nih, berarti masuk termasuk menengah ke jangka pendek gitu. Berarti harus tahu juga produknya yang disimpan itu di apa. Kan di situ kan di pertanyaannya belum belum dijelaskan. Itu juga pengaruh gitu. Apakah nanti itu ditaruh di produk yang resikonya tinggi, sedang atau rendah. Jadi jangan khawatir ya, Kak Nurul ya, dengan bisa mengalokasikan 50%. Ini saya lagi baca ini komentarnya Pak Ibrahim. Oh ya, riba ya. Alhamdulillah kalau sudah ini ya. Kemudian
Kak Nurul, itu bisa 50, itu hutangnya itu saya juga belum tahu itu berapa persen, sehingga harus dicek lagi. Itu niat yang mulia ya untuk mempercepat pelunasan hutang. Jadi tapi harus dilihat detail angka-angkanya itu berapa. Saya pikir sih itu masih sehat itu. Kalau bisa mengalokasikan 50% itu untuk ditabung untuk mempercepat pelunasan hutangnya, saya pikir masih sehat. Tapi salah satu itemnya saja. Sehat nggak sehat harus dilihat total ya, Kak Nurul ya. Harus kasnya berapa, neraca keuangannya seperti apa. Oh, sip. Alhamdulillah. Oke, Kak Faiz. Oke, mungkin karena udah 3 penanya dan kita udah jam 9 lewat juga. Itu ada pertanyaan. Oh, itu ada Kak Dila itu. Oh, Kak Dila mungkin bisa terakhir kita tampung Iya, Kak Dila. ini orang Mangga. dalam. Hmm. Baik, Ada di pertanyaannya chat. saya baca dulu. Ternyata ada personil yang perlu ditambah. Jadi, oke. Berarti kita juga harus belajar membuat skala prioritas dari pengeluaran kita. Misalnya pos keuangan yang lain yang perlu ditambah itu prioritasnya seperti apa? Kalau memang urgent, ya memang harus dipenuhin. Kan saya belum tahu itu seberapa urgent, seberapa penting itu pos keuangannya. Karena kita pun teman-teman ya, saat ini kalau di usia kita itu 20 tahun, 30 tahun, kemudian kita punya banyak tujuan keuangan, kemudian kita ngerasa sudah bisa menghitung, kemudian ada angkanya harus menabung setiap bulan itu berapa, dan kita belum tercapai, itu tuh nggak apa-apa. Karena kita itu bergerak, yang penting itu adalah mindsetnya sekarang itu goalsnya itu udah ada. Goalsnya sudah ada, caranya sudah ketemu, hanya saja sekarang kita bergerak nih pelan-pelan dari bekerja. Nanti karirnya kan bertambah. Kemudian ada tambahan side hustle. Ini Kak Dila ini ada belajar konten, ternyata mulai menghasilkan. Alhamdulillah. Itu tadi dicatat. Kemudian ada pos kebutuhan yang lain. Nah, pos keuangan yang lain itu seberapa urgent. Nanti diatur lagi tuh di arus kasnya. Seberapa urgent. Kemudian porsi menabung saya belum mencapai target, tenang saja. Banyak yang belum mencapai target, tenang. Alhamdulillah kita sudah ada arah untuk investasi, untuk mencapai tujuan keuangan saja kita udah bagus. Jadi tidak usah berkecil hati. Nominalnya masih kecil, belum ideal. It's okay. Nanti Kadila seiring dengan berjalannya waktu, karirnya akan bertambah, insya Allah. Amin. Kemudian set hasilnya juga akan bertambah, insya Allah menghasilkannya juga bertambah. Dan bertambahnya penghasilan itu, keadilan saya yakin dengan tujuan keuangan yang sudah firm tadi, yang sudah dihitung, itu nanti akan mengalir ke situ. Gayanya, stylenya itu dipertahankan dengan kondisi yang kita stylenya itu menyesuaikan, nggak terlalu yang kita over, tapi tujuan keuangannya kita bisa tercapai. Ya, itu ya Kak Dila ya. Jadi buat skala prioritas, kemudian tidak perlu berkecil hati. Memang banyak yang menabungnya itu belum ideal, pasti dengan kondisi kita yang sekarang masih muda, usia 20, 30, 40 tahun itu pasti banyak yang belum ideal. Sehingga bertahap, sabar, bertahap, dahulukan skala prioritas dan buat tujuan keuangan yang jelas. Nanti kalau sudah nambah tujuan keuangannya itu ditambah. Nabungnya ditambah. Jadi seperti itu ya Kak Dilay. Oke, Kak Faiz. Oke, mungkin karena udah 4 penanya juga dan alhamdulillah ketampung semua 4-4-nya. Dan di kolom chat sepertinya ini tidak ada yang nanya lagi. Jadi bisa ditutup aja sesi kali ini. Tapi sebelum kita bubaran, mungkin yang bisa bisa on cam boleh on cam biar kita mau foto bersama. Bahkan yang bisa on cam kita foto.
Mungkin karena udah segini yang bisa on cam, mungkin kita langsung mulai aja ya kalian apa sesi fotonya. Oke. 3, 2, dan 1. 3, 2, 1. Sekali lagi 3 kali. 1, 2, 3. Dan karena kita udah sesi foto bersama, terima kasih sekali lagi buat waktunya yang sudah meluangkan waktunya Pak Jufti dan para peserta. Terima kasih juga buat meluangkan waktunya hadir belajar cara bikin side hustle dan lain-lainnya yang ilmunya tadi gong banget. Mungkin sampai sini aja sesi kali ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu peserta sama Pak Jufti, dan izin mengakhiri sesi kali ini. Terima kasih Pak Jufti. Oke, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sama-sama Mas Ibrahim. Thank you.